Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 2 tentang kalimat efektif. Siapa yang tahu apa itu kalimat efektif? Belum ada yang tahu? Oke, supaya kita tahu apa itu kalimat efektif, kita langsung saja perhatikan video penjelasan Bu Ega berikut ini. Anak-anak, siapkan buku tulis dan alat tulisnya, oke? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 Bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Sebelumnya, Bu Ega mau nanya dulu nih, pernahkah kalian berbicara pada teman atau adik kalian tetapi mereka tidak memahami apa yang kalian bicarakan? Pernah tidak? Pasti pernah ya. Nah, itu menandakan bahwa kalimat yang kalian gunakan saat berbicara dengan orang lain tidak menggunakan kalimat efektif. Oke, sekarang kita akan mencari tahu apa sih kalimat efektif itu dan yang seperti apa kalimat efektif itu. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan secara baik dan benar sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Nah, anak-anak, kalimat efektif ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Apa kaidah-kaidah itu? Jadi, kaidah-kaidah yang berlaku itu meliputi 1. Menggunakan ejaan yang benar, 2. Menggunakan tanda baca yang tepat, 3. Menggunakan kata baku. Seperti itu. Tujuan kalimat efektif. Kenapa sih kita kalau bicara sama orang lain harus menggunakan kalimat efektif? Ya, karena kalimat efektif ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Jadi, biar orang lain yang kita ajak bicara itu lebih mudah dalam memahami apa yang akan kita bicarakan. Hal yang kedua adalah pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Jadi kalau kita menggunakan kalimat efektif itu, para pendengar atau orang yang kita ajak untuk berbicara itu lebih paham dan lebih mudah dalam memahami apa yang akan kita bicarakan. Manfaat kalimat efektif yang pertama adalah menghindari salah tafsir atau salah arti. Jadi, kalimat efektif itu harus dituliskan atau harus disusun dengan benar-benar jelas, ya, agar tidak menimbulkan salah tafsir atau salah arti. Yang kedua adalah menghindari salah paham atau konflik. Kalau kita bicara atau kalau kita ngobrol dengan orang lain, tapi bahasa yang kita gunakan tidak efektif atau membingungkan, bisa jadi membuat orang lain salah paham dan membuat konflik. Lalu yang ketiga adalah pesan tersampaikan dengan jelas. Ini yang paling penting, agar apa yang ingin kita bicarakan itu para pendengar pahami atau orang yang kita ajak obrol itu paham apa yang akan kita sampaikan. Kita ini sebenarnya mau ngomong apa sih ke dia, seperti itu. Nah, anak-anak, dalam menuliskan atau menyusun kalimat efektif terdapat 4 syarat. Yang pertama adalah memiliki unsur kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu subjek dan apa itu predikat? Iya, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Jadi subjek di sini adalah pelaku atau orang yang sedang dibicarakan. Lalu predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya adalah Nina sedang belajar. Nah, Nina pada kalimat tersebut merupakan subjek karena ia yang sedang melakukan kegiatannya. Lalu belajar merupakan predikat. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa predikat merupakan kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia,
Jadi, jika kalian akan menyusun kalimat efektif, pastikan kata-kata yang kalian gunakan adalah kata baku atau kata-kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah tidak ambigu. Maksudnya, tidak ambigu adalah kalimat yang digunakan tidak membingungkan. Jadi, ketika kita berbicara kepada orang lain, bahasa yang kita gunakan tidak membingungkan, tidak mempunyai dua arti, sehingga orang yang kita ajak bicara langsung paham dan tidak bingung apa sih sebenarnya yang orang ini mau katakan, seperti itu. Yang keempat adalah kalimatnya ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Jadi, untuk membuat kalimat efektif, yang paling penting adalah kalimatnya harus ringkas dan jelas. Contohnya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah Made masuk ke ruang kelas. Karena masuk itu sudah pasti ke dalam ya. Nah, jadi kita gunakan satu saja, yaitu predikatnya, kegiatan yang dilakukan oleh Made, yaitu masuk ke ruang kelas. Seperti itu. Jadi, kalimat yang digunakan harus ringkas. Kalau sudah ada masuk, pasti ke dalam. Jadi, tidak usah pakai kata dalam. Seperti itu. Nah, jika sudah, sekarang rangkuman materi. Kalian catat dulu rangkuman materi ini. Boleh di-pause pada slide ini ya. Sudah? Oke, jika sudah, Bu Ega punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Oke, Bu Ega beri contoh ya. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Baik siswa kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 SD Mutual 2 diliburkan. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang lebih efektif, yaitu seluruh siswa SD Mutual 2 diliburkan. Kenapa kita memakai kata seluruh siswa? Karena di atas terdapat tulisan baik siswa kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3, padahal di SD Mutual 2 baru terdapat 3 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu merupakan seluruh siswa. Nah, kita memilih kata yang lebih ringkas dan lebih jelas agar mudah dipahami oleh orang lain. Oke anak-anak? Baik, kalau begitu tugasnya ada di sebelahnya. Perintahnya adalah ubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Oke, pertanyaannya, kalian tuliskan dulu di buku tulis, lalu dikerjakan. Nanti ketika kalian sudah selesai, minta tolong kepada ayah atau bunda untuk memfotokan pekerjaan kalian dan dikumpulkan melalui link yang akan Bu Ega berikan. Seperti itu. Boleh di-pause ya anak-anak. Oke, sudah ya. Terima kasih sudah memperhatikan anak-anak. Nah, gimana tadi pembelajaran Bu Ega? Kalian sudah paham belum? Apa itu kalimat efektif? Iya, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan yang susunan kalimatnya itu baik dan benar, sehingga orang lain atau orang yang kita ajak bicara mudah memahami apa yang kita maksud. Seperti itu ya. Oke, pembelajaran dari Bu Ega cukup sekian. Anak-anak, Bu Ega mengingatkan untuk selalu menjaga tugas dan selalu menjaga kesehatan. Ketika anak-anak akan keluar rumah, jangan lupa untuk melakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke? Sekian pembelajaran dari Bu Ega.